Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman swali-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu bahwa sakit atau cobaan yang kamu rasakan saat ini bisa jadi penolongmu? Rasa sakitmu bisa menjadi salah satu cara penggugur dosa-dosamu. Cobaan atau masalahmu selama kamu ikhlas menerimanya, berusaha keras untuk keluar dari masalah ini tanpa putus asa, bisa menaikkan derajatmu di mata Allah. Misalnya, usahamu saat ini bangkrut atau usahamu sudah cukup lama tapi tidak juga bergerak maju. Mungkin kamu sudah melakukan semuanya, sudah berdoa kanan kiri, sudah berzikir wirid, semua yang kamu bisa. Sudah sowan ke Kiai A, sudah sowan ke Kiai B, minta doa ke siapapun, namun usahanya masih di situ-situ saja. Sampai kamu mungkin menyalahkan guru-gurumu, mentormu, atau kiai-kiai yang kamu datangi, merasa buang-buang uang dan lain sebagainya. Ya mungkin menyalahkan hanya dalam hati karena tidak berani menyalahkan secara langsung, padahal dalam setiap persoalan tidak selalu ada pihak yang harus disalahkan. Bisa jadi kesalahannya pada metode, strategi, waktu, lokasi, dan lain sebagainya, bukan hanya pada seseorang. Mengkambing hitamkan orang lain hanya akan memperlebar masalah. Jika kamu menangani masalah, sebaiknya segera menganalisanya. Caranya bagaimana? Dipetakan dulu masalahnya. Dengan pemetaan masalah yang tepat, tentu kamu akan mudah menemukan solusinya. Cara pemetaannya gimana, Mbak Nur? Sini konsultasi ke Mbak Nur. Mbak Nur ajarin, kita bongkar satu-satu permasalahan. Kenapa usahamu nggak jalan? Kita urai satu-satu. Kita cari benang merahnya. Memang orang berprasangka tuh enak, kayak puas aja gitu kan, kalau udah menemukan satu nama untuk dipersalahkan. Bukan hanya soal usaha. Misalnya kamu terkena musibah kecelakaan nih, kecelakaan kerja atau di jalan misalnya. Terus kamu berkata, entah itu secara verbal atau dalam hati, bilang gini, duh padahal sudah hati-hati, di rumah juga udah berdoa, kok masih ada kejadian kayak gini. Itu bisa jadi bukan karena kamu kurang berdoa gitu loh, namun karena mungkin ini adalah balasan atas perbuatanmu sebelumnya yang kamu lakukan. Atau bisa jadi karena kamu tidak menunaikan sedekah. Ingat ya, sedekah bisa menolak bala. Ini juga bisa berlaku pada usaha yang mungkin tidak berjalan mulus. Mungkin dulunya kamu pernah melakukan dosa riba, melakukan dosa zina, menghardi anak yatim, atau durhaka kepada orang tua. Bisa jadi ketika usaha saat ini kamu lakukan tidak berjalan mulus karena mungkin ini balasan atas dosa-dosamu dulu. Kalau memang begitu, harusnya kamu bersyukur kepada Allah. Karena dosa kita yang banyak ini sedikit-sedikit dibalas di dunia. Bayangkan kalau ternyata semua dosamu dibalas di akhirat. Apa sanggup? Gak sanggup. Setidaknya meskipun kita bukan ahli syurga, tapi mintalah kepada Allah agar tidak dijatuhkan ke dalam neraka. Tetap sabar, tetap tawakal, dan istiqomah. Berprasangka baik kepada semuanya. Tidak ada salahnya, ya. Anda berzikir setiap hari, lelah, boleh. Namun kembali menjauh dari Allah itu kesalahan. Ingatlah bahwa selalu ada pelangi setelah badai. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.